Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida. Amma ba'd. Sebelumnya saya Muhammad Rehan Dafiansyah dengan NIM 2110308001 pada hari ini akan memaparkan mengenai tugas UAS saya, ujian akhir semester, pada mata kuliah pendidikan multikultural. Pada hari ini saya akan membahas tentang pendidikan multikultural dalam perspektif agama Islam. Sebelum kita masuk kepada pemaparan, di sini saya akan mencoba untuk memberikan 3 pertanyaan besar yang akan kita bawa pada pemaparan hari ini. Yang pertama adalah apa itu pendidikan multikultural? Lalu yang kedua, bagaimana Islam melihat pendidikan multikultural? Dan yang ketiga adalah apa peran Islam dalam mengembangkan pendidikan multikultural? Baik, kita masuk ke yang pertama. Apa itu pendidikan multikultural? Pada dasarnya menurut UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, pendidikan adalah usaha dasar dalam bagaimana mengembangkan potensi dari setiap sumber daya manusia untuk bisa berkembang secara aktif dan mengembangkan potensi dirinya. Sedangkan multikulturalisme sendiri adalah sikap untuk saling menghargai, untuk saling memahami, untuk saling mengenal mengenai keragaman, mengenai perbedaan, mengenai heterogenitas yang ada di masyarakat dalam hal etnis, dalam hal budaya, dalam hal agama, dan dalam hal yang lainnya. Nah, muncul sebuah pertanyaan, lalu apa hubungan dari pendidikan dengan multikultural itu sendiri? Jawabannya adalah pendidikan tentunya sebagai sebuah landasan dasar untuk bagaimana mengembangkan potensi setiap warga masyarakat, warga negara, tentunya memiliki peran besar dalam bagaimana mengembangkan sikap sosial dan juga perilaku-perilaku di masyarakat. Nah, dengan multikultural ini diharapkan adalah bagaimana pendidikan dapat membantu setiap warga negara untuk bisa menghargai perbedaan yang ada. Karena tidak dapat kita pungkiri bahwa di negara kita di Indonesia, tentunya kita adalah negara dengan etnis yang banyak, dengan agama yang banyak, dengan keyakinan-keyakinan yang banyak, tentunya sangat membutuhkan dengan pendidikan multikultural ini. Kenapa? Karena seperti yang kita ketahui, tantangan terbesar dari keberagaman, tantangan terbesar dari heterogenitas adalah mudahnya muncul konflik pada lingkungan tersebut. Nah, dengan pendidikan multikultural ini diharapkan adalah bagaimana setiap orang dan warga negara Indonesia dapat saling menghargai, dapat saling memahami bahwa sebenarnya perbedaan itu bukanlah sebuah hal yang buruk, melainkan perbedaan itu adalah sebuah hal yang baik. Nah, lalu kita lanjut kepada poin nomor 2, pertanyaan nomor 2. Bagaimana perspektif Islam dalam melihat pendidikan multikultural? Dalam perspektif Islam sendiri, kita melihat bahwa semua orang memiliki derajat dan memiliki martabat serta harkat yang sama di mata Tuhan. Kita tidak melihat bahwa adanya perbedaan, kita tidak melihat bahwa ras ini lebih baik daripada ras ini, kita tidak melihat bahwa etnis ini jauh lebih baik daripada etnis yang lain. Di sini kita melihat bahwa semua di sini rata, semua di sini kita sama, kita semua beragam, dan hal-hal yang kita bawa dari kita lahir seperti etnis, seperti keyakinan, itu tidak menjadi sebuah tolak ukur kemuliaan kita. Nah, dalam pembahasan ini kita akan sering mendengar mengenai pluralisme. Sebenarnya apa itu pluralisme sendiri? Pluralisme sendiri adalah sikap untuk saling menghargai dan saling mengenal terhadap perbedaan-perbedaan yang kita miliki. Sebagai contoh, ketika saya bersikap pluralis, maka saya harus bisa menerima perbedaan tetangga saya yang mungkin berbeda etnis dengan saya, seperti itu. Nah, dalam sudut pandang Islam sendiri, perbedaan-perbedaan seperti itu bukanlah sebuah hal yang substantif. Justru perbedaan-perbedaan itu telah dikatakan dalam Al-Quran adalah sebagai salah satu tujuan kita
tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua itu berbeda. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat, "Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu in akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir." Allah di sini menggunakan kata-kata ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Tidak dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, bukan kepada wahai orang-orang mukmin saja. Jadi seruan dalam Al-Qur'an ini mengatakan bahwa semua hal, semua etnis di dunia ini seharusnya memiliki pemahaman bahwa setiap kita ini memiliki kemuliaan yang sama di mata Tuhan. Tetapi dalam pandangan Islam justru yang membedakan itu adalah bagaimana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sering sekali kita dengar mengenai kata-kata pluralisme ini dianggap memiliki konotasi yang negatif. Sebagai contoh dianggap bahwa ini adalah hal-hal yang tidak memiliki idealis. Dianggap bahwa semua agama adalah sama, dianggap adalah semua keyakinan menyembah Tuhan yang sama, dan tentunya pasti semua orang memiliki hak untuk masuk ke dalam surga. Justru menurut saya ini adalah sebuah hal yang tidak tepat. Justru pluralisme sendiri seharusnya diartikan sebagai bagaimana kita bisa menghargai, tetapi tidak meyakini, apalagi sampai mengimani. Saya menghargai perbedaan agama teman saya yang beragama lain, beragama Katolik, beragama Kristen, beragama Buddha, tetapi saya tidak meyakini bahwa itu adalah agama yang benar. Saya menghargai apa yang mereka lakukan, saya menghargai ritual mereka. Seperti itu. Nah, lalu yang selanjutnya adalah justru menurut saya pribadi, ketika kita menganggap pluralisme adalah sebagai sebuah bentuk kita juga harus ikut-ikut merayakan agama lain, justru itu malah menjadi sebuah kebingungan bagi kita semua. Kita tidak bisa memiliki keyakinan sendiri, kita tidak bisa memiliki ideologis untuk bertahan pada apa yang kita yakini pada agama kita, seperti itu. Nah, akhir-akhir ini pluralisme di sini dianggap menjadi sebuah hal yang buruk, padahal sejatinya tidak, teman-teman sekalian. Lalu yang selanjutnya, yang terakhir adalah apa peran Islam dalam mengembangkan pendidikan multikultural. Islam sendiri, seperti tadi kita ketahui, sudah memiliki satu dalil yang sangat kuat bahwa sebenarnya setiap manusia itu diciptakan untuk saling mengenal, lita'arafu. Allah berfirman, semua orang itu sebenarnya Allah menciptakan semua orang itu berbeda-beda, ada yang laki-laki, ada yang perempuan, dengan jenis-jenis ras yang berbeda-beda. Perbedaan itu ditujukan untuk saling mengenal. Di sini ketika ada suruhan untuk saling mengenal, berarti dapat kita artikan bahwa hal-hal yang lain selain disaling mengenal itu adalah hal yang salah. Sebagai contoh, saling mengolok, saling menjelek-jelekan yang lain, saling menganggap dirinya yang paling benar, itu adalah suatu hal yang sangat salah. Seperti itu. Islam sendiri memiliki 5 prinsip dalam melihat pendidikan multikultural. Yang pertama adalah islah, yaitu perdamaian. Islam adalah agama yang damai, Islam adalah agama rahmatan lil alamin, bagaimana untuk kita semua dapat saling mengenal dan dapat saling menghargai sesama lain. Yang kedua adalah kita harus bersikap adil kepada setiap orang. Banyak dalil-dalil yang mengatakan bahwa setiap orang itu harus bersikap adil. Lalu yang selanjutnya adalah ketiga, ukhuwah. Kita memiliki prinsip persaudaraan. Persaudaraan di sini tidak dimaksudkan hanya dari persaudaraan Islam, namun di sini dapat diartikan sebagai persaudaraan lingkungan, persaudaraan kenegaraan, dan persaudaraan yang lainnya. Lalu adalah ta'aruf yang tadi saya sebutkan untuk saling mengenal, dan yang terakhir adalah musawah, persamaan derajat. Dalam ayat tadi kita tidak melihat, Allah tidak pernah mengatakan bahwa agama Islam adalah agama yang paling baik daripada yang lain, namun di sini Allah mengatakan bahwa agama Islam adalah agama yang paling benar. Nah, orang-orang sekarang menganggap bahwa agama yang paling benar berarti dia menganggap agama yang lain yang salah, dan bahwa yang benar ini paling tinggi derajatnya. Itu sebuah logika yang salah, kawan-kawan sekalian. Nah, dan ini yang bisa saya sampaikan mengenai tugas UAE saya mengenai pendidikan multikultural dalam perspektif Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat dipahami. Kritik dan saran akan saya tunggu untuk perbaikan saya selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.